Ikat rambut sendal jepit tambal panci racun tikus. Halo sabun lovers dimanapun kalian bernapas. Balik lagi bareng saya Abah, mahasiswa magang dari Harvard University jurusan Tata Boga. Kali ini saya akan mengadonkan alur cerita film yang berjudul I Am Frankenstein tahun 2014. Di mana disutradari Stuart Beatty, film ini menceritakan tentang ciptaan Dr. Frankenstein yang berada di tengah-tengah peperangan bangsa gargoyle dan iblis. Maka dari itu, tanpa tunggu berlama-lama, mari kita ucapkan next shoot. Berlatar belakang tahun 1795, tepatnya di musim dingin, terlihat seorang pria tengah membawa jasad seseorang untuk dikuburnya. Ternyata ini adalah jasad seorang ilmuwan yang bernama Victor Frankenstein, sedangkan pria yang membawanya itu tak lain adalah ciptaannya sendiri. Hah? Berbeda seperti pada manusia umumnya yang diciptakan melalui tetesan-tetesan kental yang berenang menuju sel telur. Next shoot. Kilas balik beberapa hari sebelum kejadian, Victor Frankenstein adalah seorang ilmuwan cerdas yang berambisi menghidupkan orang yang sudah mati. Namun karena takut akan temuannya sendiri, ia pun membuangnya ke sungai. Bludgeoned back to life by a madman. Horrified by... Sayangnya ciptaannya itu malah bangkit lalu kembali ke rumah Victor dan membunuh istrinya. Victor pun lalu memburu dan mengejar hingga jauh ke utara yang membuat dirinya harus mati kedinginan. Beralih di waktu sekarang di mana pria itu tengah mengubur mayat tuannya sendiri, datanglah 4 iblis yang menjemput pria itu untuk dihadapkan ke bos mereka yang bernama Naberius. Tanpa alasan dan maksud yang jelas, tentu itu mendapatkan penolakan dari pria itu yang berakibat terjadinya pertarungan di antara mereka. 2 iblis itu pun berhasil dibunuh dan hal itu pun diketahui oleh 2 malaikat yang bernama Ofer dan Gadzia yang sedang berjaga di daerah itu. Setelah berhasil memulangkan iblis ke neraka, Ofer dan Gadzia pun mencari tahu kenapa sampai iblis-iblis menginginkan pria itu. Karena dirasa tidak mendapatkan jawaban dan hanya menemukan buku catatan yang tidak tahu apa arti dari isi buku catatan itu, mereka pun membawa pria itu ke hadapan sang ratu. Sesampainya di sana, terlihat Gideon yang tidak menyukai kepada pria itu dan akan membunuhnya, namun dihalangi oleh sang ratu karena ratu mengetahui dari catatan yang Oper ambil bahwa pria itu adalah makhluk ciptaan dari penggabungan mayat yang diciptakan oleh ilmuwan yang bernama Victor Frankenstein. Maka ratu pun memberikannya nama yaitu Adam. Lalu ratu pun menceritakan sejarah pertempuran klan gargoyle dan klan iblis di mana manusia tidak mengetahui pertarungan dahsyat berkecambuk setiap harinya. They conceive of the brutal unseen war being fought around them every day. Ratu pun membiarkan Adam pergi dengan membekali senjata yang Adam pilih, karena ratu percaya suatu saat Adam akan menemukan tujuan mulianya untuk memerangi iblis di masa depan. Gadzia pun sambil membujuk Adam agar tetap tinggal di sini bersama mereka. Meskipun Adam tidak mempedulikannya, Adam pun tetap pergi dari Castilion. Waktu demi waktu, Adam yang tidak menua pun selalu diburu oleh para iblis. Karena lelah dengan keadaan ini, Adam pun balik memburu dengan menghabisi para iblis. I had hidden long enough. 200 tahun berlalu di Poe Ayeuna, terlihat Adam yang datang ke klub malam namun bukan untuk berjoget, mabuk, apalagi nyawer biduan, melainkan Adam mengejar buruannya yaitu salah satu iblis yang tengah membaur bersama manusia. Ya, terjadilah perkelahian antara Adam dan sang iblis yang dimana mengakibatkan tewasnya salah seorang polisi. Please!
Di saat Adam sedang mengejar salah satu iblis dari mereka, tiba-tiba datanglah Opir yang menangkap Adam. Di sisi lain kita diperlihatkan bapak-bapak setengah kolot yang bernama Weset dan dua ilmuannya yang bernama Dr. Wade dan Dr. Kat, di mana mereka tengah mencoba menghidupkan tikus mati dengan peralatan modern. Tidak disangka eksperimen yang dilakukannya selama 3 tahun ini berhasil menghidupkan seekor tikus yang tadinya sudah mati kini hidup kembali. It's breathing. Terungkaplah bapak-bapak misterius ini adalah pangeran kegelapan yang bernama Naberius. Dia pun mendapatkan laporan bahwa Adam telah kembali dan membunuh 7 anggotanya yang membuat dia pun ambek-ambekan. Beralih ke Adam yang dibawa Oper pun terlihat oleh mata-mata Naberius yang bernama Zurien, di mana Adam melakukan hal ceroboh yang berakibat matinya satu orang polisi. Adam pun langsung diikat. Kembali lagi ke Patua di mana dia meminta ke Dr. Wade agar mencoba menghidupkan orang mati seperti apa yang dilakukan Victor. Namun, Dr. Wade mengatakan bahwa organ tubuh manusia lebih rumit daripada seekor tikus dan tentu Dr. Wade pun belum sanggup melakukannya. Naberius pun langsung mencari jurnal Victor atau Adam agar memenuhi ambisinya. If he really did animate a human, would it help you to study it? Sementara itu Adam yang ditahan pun didatangi sang ratu dan Gideon, di mana ratu menyalahkan Adam karena telah melibatkan manusia dan matinya satu orang polisi. Agar Adam tidak melakukan hal ceroboh lagi, ratu pun memerintahkan Oper dan Gizia agar Adam tetap ditahan dan dikurung. Di sini Adam pun merasa kebingungan karena Adam merasa dia bukan bangsa Gargiol, iblis dan manusia. Lalu saha atuh aing duka atuh. Next cut. Beberapa saat setelah itu, Oper dan Gizia pun melihat rombongan iblis yang diperintahkan Naberius sedang menuju ke Ordo. Lalu mereka pun melaporkannya kepada Gideon dengan mengatakan ada sekitar 50 iblis sedang menuju ke sini. Gideon pun memerintahkan pasukannya untuk berjaga dan bersiap untuk menyerang. Tidak lupa juga Gideon memerintahkan Oper dan Gizia untuk menjaga Adam karena kemungkinan para iblis ini tujuannya untuk mengambil Adam. Pertempuran pun tak terbendung lagi dikarenakan bangsa iblis yang menyerang Gargiol. Semakin banyaknya gerombolan ini yang menyerang, bahkan mereka pun berhasil masuk ke katedral. Dirasa situasi yang semakin tidak kondusif, Adam yang dirantai pun meminta kepada Oper untuk melepaskan ikatannya. Terlihat Gizia yang terluka parah akibat serangan iblis dan Oper yang harus gugur terlebih dahulu. Jam pun menunjukkan jam 12 malam yang terlihat para iblis ini yang kembali mundur dan Gideon yang coba mengejarnya. Namun, ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Jurian yang berhasil masuk dengan melumpuhkan 2 penjaga dan berhasil membawa sang ratu agar dapat ditukarkan dengan buku catatan Victor. In the heat of battle, protected their greatest treasure. Orion. Gideon yang mengetahui hal itu pun mengambil buku catatan Victor yang akan ditukarkan dengan sang ratu. Tanpa sepengetahuan Gideon, ternyata dia telah dibuntuti Adam sampai titik pertemuan. Berhasil diselamatkannya ratu, Adam pun keluar dari persembunyiannya dan menyerang Jurian untuk mengambil buku catatan Victor. Namun, Jurian yang berhasil lolos dan Adam yang mengikutinya pun mengetahui markas para iblis.
Saat Adam berhasil masuk, tak sengaja Adam pun menemukan ribuan mayat yang tergantung seperti kepompong. Terungkaplah kenapa Naberius sangat menginginkan buku catatan itu. Ternyata dia ingin menghidupkan semua mayat itu sebagai wadah arwah-arwah dari neraka, yang dimana mereka nantinya akan menjadi pengikut Naberius. Berpindah ke laboratorium, terlihat Dr. Wade yang sedang membaca buku catatan pun dikagetkan dengan kedatangan Adam yang berhasil masuk melalui jendela. Ketika Dr. Wade akan memberikan buku catatan itu kepada Adam, datanglah tukang gebuk bersama Naberius. Namun, di sini mereka tidak menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang iblis agar tidak diketahui oleh Dr. Wade. Naberius pun mencoba meyakinkan Adam bahwa mereka berada di pihak Adam, namun Adam tidak mempercayai pun berhasil keluar dengan lompat dari jendela dan jatuh tepat di atas kereta. Kembali ke Dr. Wade di mana dia akan kembali pulang. Di jalan Dr. Wade pun merasa ada yang mengikutinya. Lalu dia pun bersembunyi dan dikagetkan oleh Adam yang ujuk-ujuk tepat di belakangnya. Di sini Adam mengajak Dr. Wade ke tempat aman dan memintanya mengartikan buku catatan Victor. Adam juga menceritakan tentang peperangan antara kaum Gargoyle dan iblis yang dimana sudah terjadi sejak beratus-ratus tahun, di mana pemimpin iblis itu sendiri adalah Wesek yang bernama Naberius. Namun, Dr. Wade yang tidak mempercayainya dan mengatakan, Reanimation process, given the level of This is real. All of it. ya, betapa kagetnya Dr. Wade ketika melihat Jurian yang di depan mata pun menjadi Banaspati. Ternyata Jurian sudah mengikuti mereka sedari tadi karena Jurian mengetahui bahwa Adam pasti akan menemui Dr. Wade karena hanya dialah yang bisa mengartikan buku catatan Victor. open it up, but keep it alive while I run. Setelah berhasil memulangkan Jurian ke neraka, Dr. Wade pun membawa Adam ke sebuah tempat dan mengobatinya akibat luka yang diterima sewaktu gegelutan tadi. Karena Dr. Wade yang sudah mengetahui tentang para iblis, Adam pun mengajak Dr. Wade untuk pergi ke Castillon karena di sanalah tempat yang aman untuk mereka. Namun, Dr. Wade menolak karena dia harus menemui dokter temannya yang berada dalam bahaya. Setelah Dr. Wade membaca semua buku catatan pun, mereka berpisah di mana Dr. Wade menemui temannya Dr. Kat di stasiun dan Adam yang menemui sang ratu. Tak lupa juga Adam memberikan pisaunya kepada Dr. Wade untuk berjaga-jaga, bisi ayah begal neng. Sesampainya Dr. Wade di stasiun, ternyata sudah ada beberapa anak buah Naberius untuk menangkap mereka. Ternyata ini adalah perangkap Naberius untuk menangkap Dr. Wade dengan Dr. Kat sebagai umpannya. Kembali ke Adam yang menemui sang ratu, Adam pun menceritakan bahwa tujuan Naberius mendapatkan buku Victor adalah untuk menghidupkan ribuan mayat yang tergantung dan siap diisi oleh arwah-arwah dari neraka yang dia panggil. Di mana jika itu terjadi maka ini akan menjadi bencana untuk umat manusia dan klan Gargoyle. Namun sang ratu yang tidak mempercayainya malah menyuruh Adam untuk menghancurkan buku Victor. Lalu Adam pun pergi untuk menjemput Dr. Wade di stasiun, di mana ratu yang menyuruh Gideon mengikuti Adam untuk mengambil buku Victor dan membunuh Adam. Ya, Gideon yang tidak menyukai Adam pun dengan senang hati melakukannya. Di jalan, Adam yang merasa ada yang mengikutinya pun mengambil sebuah kampak untuk berjaga-jaga dan mengamankan buku.
Ya, setelah Adam mengambil buku catatan pun Gideon yang datang menyerang secara tiba-tiba membuat perkelahian antara mereka. Tentu ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi Gideon yang tidak menyukai Adam. Namun di sini Gideon harus gugur akibat kecerobohannya karena dia harus mati karena senjatanya sendiri. Ratu yang mengetahui hal itu pun memerintahkan pasukannya untuk mencari Adam karena dia telah membunuh salah satu prajurit terbaiknya. Sesampainya Adam di stasiun, Adam pun tidak menemukan Dr. Wade. Adam hanya menemukan pisau yang diberikannya ke Dr. Wade. Berpindah ke laboratorium di mana Naberius meminta kepada Dr. Wade untuk menghidupkan mayat-mayatnya seperti apa yang dilakukan Victor. Namun, Dr. Wade tidak mau karena itu akan mengakibatkan bencana bagi umat manusia. Naberius yang marah pun mencekik Dr. Kat hingga mati dan mengatakan jika kau ingin dia hidup kembali maka hidupkanlah. Karena temannya yang sudah mati, Dr. Wade pun akhirnya menuruti perintah Naberius. Dengan jenazah Dr. Kat sebagai objeknya, Dr. Wade pun melakukan pembangkitan, di mana mesin yang berada di laboratorium sebagai pusatnya dan terhubung langsung ke ribuan mayat yang berada di bunker. Di sisi lain, Adam yang sedang membakar buku catatan pun kemudian menampakkan dirinya. Ordo, salah satu gargoyle yang melihatnya pun langsung melaporkan ke Ratu. Entah apa maksud Adam, namun di sini terlihat Adam memancing bangsa gargoyle keluar. Saat Adam dikejar, ternyata rencana Adam adalah memancing mereka ke markas para iblis. Namun, bangsa gargoyle pun belum menyadari hal itu. Berpindah ke bangsa iblis yang menyadari kedatangan Adam dan membuat kerusuhan, mereka pun datang keluar untuk menangkap Adam. Sang ratu yang melihat Adam tengah bertarung dengan bangsa iblis pun baru menyadari bahwa ini adalah markas para iblis. Dan ratu pun memerintahkan pasukannya untuk membantu Adam yang tengah digulung oleh para iblis. Memanfaatkan situasi, Adam pun mencari Naberius ke dalam gedung dan ratu yang mencari ribuan mayat yang diceritakan Adam. Naberius yang kedatangan Adam pun untuk pertama kalinya merubah dirinya menjadi Banaspati dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Too late, Dr. Wade. We already have everything we need from you. Naberius yang terlalu kuat pun membuat Adam kewalahan, di mana Naberius membuat tanda di kepala Adam untuk memanggil arwah-arwah di neraka dan merasuki mayat yang tak berjiwa seperti Adam. Berpindah ke Ratu yang menemukan ribuan mayat sedang tergantung dan mulai terisi oleh arwah-arwah dari neraka. Ratu pun memerintahkan dua pasukannya untuk menghancurkan tempat ini sebelum terlambat. Destroy them. Destroy them all! Kembali ke Adam yang tengah dirasuki arwah iblis putra Naberius, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata Adam tidak bisa dirasuki arwah iblis yang dimana ternyata Adam telah memiliki jiwa. Melihat luka pada tubuh Naberius, Adam pun dengan cepat menyayat tubuh Naberius dan memulangkannya kembali ke neraka. Dengan hal itu membuat bangunan pun runtuh dan mega proyek ribuan mayat yang hancur, di mana ratu yang berada di dalam bunker pun mencoba menyelamatkan dirinya dengan terbang menuju ke atas. Have a soul. Pasukannya yang mengira Ratu mati terkubur, ternyata Ratu selamat dengan membawa Adam dan Dr. Wade menuju keluar. Dan film pun selesai.
Di akhir film, Adam pun menemukan jati dirinya sebagai pemburu iblis dan menamainya sebagai I, Frankenstein. Wik. Saya Abah selaku kulis suara di channel Abah Jemping mengucapkan hatur nuhun kasadayana, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada semut di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada cuan lebih mari kita ngopi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.